lay low. Baby, keep it low key. Let's go. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurholis dengan NPM 22411021. Saya dari kelas manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi manajemen sumber daya manusia yang bermateri perencanaan SDM. Jangan sampai di skip videonya karena banyak banget manfaatnya buat kita semua. Oke, perencanaan SDM, di mana perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah dan kualitas karyawan yang memenuhi tujuannya. Dan proses ini melibatkan analisis kebutuhan SDM saat ini dan di masa depan. Saat pengembangan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perencanaan SDM adalah proses penting yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. Dengan perencanaan SDM yang matang, perusahaan dapat memastikan bahwa sumber daya manusia yang tepat dapat dipenuhi dan kebutuhannya dapat terpenuhi semua. Tujuan perencanaan memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang tepat untuk mencapai tujuannya dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pengurangan biaya meningkatkan kepuasan karyawan dan meningkatkan daya tahan perusahaan. Proses perencanaan SDM, analisis kebutuhan SDM, di mana tahap bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan SDM saat ini dan di masa depan. Analisis ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data tentang posisi yang ada dan keterampilan dapat pengamalan dan kebutuhan serta jumlah karyawan yang dibutuhkan. Peramalan kebutuhan SDM tahap ini bertujuan untuk memperkirakan kebutuhan SDM di masa depan. Peramalan ini dapat diberlakukan untuk pertimbangan faktor-faktor dan seperti pertumbuhan perusahaan, perubahan teknologi dan peraturan pemerintah. Pengembangan strategi SDM, di mana tahap ini bertujuan untuk mengembangkan strategi dan memenuhi kebutuhan SDM. Strategi ini dapat mencangkup kegiatan seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Tahap ini juga bertujuan menerapkan strategi SDM yang telah diperkembangkan dan diimplementasikan dan dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan dan prosedur serta memberikan pelatihan kepada karyawan. Faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM, di mana faktor internal meliputi strategi dan tujuan perusahaan. Perencanaan harus dilakukan dengan selaras dan strategi dalam tujuan perusahaan. Kebijakan dan budaya perusahaan. Kebijakan dan budaya perusahaan ini juga dapat mempengaruhi perencanaan SDM, ketersediaan SDM, dan baik internal maupun eksternal. Perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM, kebutuhan SDM juga akan berbeda-beda tergantung pada jenis industri, ukuran perusahaan, dan lokasi perusahaan. Kondisi ekonomi, di mana kondisi ekonomi dapat mempengaruhi ketersediaan SDM dan biaya tempat tenaga kerja teknologi. Dan teknologi dapat mengubah keterampilan dan kompeten kebutuhan dan pekerjaan tertentu. Perubahan demografi seperti pertumbuhan penduduk dan populasi angin dapat mempengaruhi ketersediaan SDM. Nah, kita akan menganalisis kebutuhan SDM. Analisis sumber daya manusia atau SDM adalah proses untuk menentukan jumlah dan kualitas SDM yang dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Setelah itu, analisis ini penting dapat dilakukan memastikan bahwa organisasi memiliki SDM yang tepat untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. Analisis kebutuhan SDM dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu analisis strategi organisasi. Lalu langkah pertama adalah menganalisis strategi organisasi. Hal ini penting dilakukan untuk menentukan jenis dan jumlah SDM yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis beban kerja, di mana langkah selanjutnya adalah menganalisis beban kerja dan organisasi. Hal ini dilakukan untuk menentukan jumlah SDM yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua part. Langkah terakhir adalah menganalisis suplai SDM. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah jumlah dan kualitas SDM yang dimiliki organisasi sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan SDM, organisasi dapat dilakukan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan ini dapat berupa rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan SDM. Berikut adalah beberapa manfaat dan dapat dipastikan dalam bahwa memiliki SDM memenuhi kebutuhan, membantu organisasi untuk menghindarkan kekurangan atau kelebihan SDM, membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi, dan membantu organisasi untuk meningkatkan produktivitas.
Langkah terakhir adalah menganalisis suplai SDM. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah jumlah dan kualitas SDM yang dimiliki organisasi sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan SDM, organisasi dapat dilakukan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan ini dapat berupa rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan SDM. Berikut adalah beberapa manfaat dan dapat dipastikan dalam bahwa memiliki SDM memenuhi kebutuhan, membantu organisasi untuk menghindarkan kekurangan atau kelebihan SDM, membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi, dan membantu organisasi untuk meningkatkan produktivitas. Perekrutan SDM, di mana perencanaan rekrutmen adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa perusahaan merekrut kandidat yang tepat untuk memastikan posisi yang tersedia. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan perusahaan dan menentukan karakteristik rencana rekrutmen yang mencakup semua hal dalam diperlukan rencana rekrutmen. Mencakup semua langkah yang diperlukan untuk memenuhi rekrutmen kandidat dipenuhkan syarat dengan merencanakan rekrutmen yang efektif, yang dimana identitas kebutuhan perusahaan lengkap. Pertama dalam perencanaan dan rekrutmen adalah mengidentifikasi kebutuhan perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan meninjau rencana bisnis, mengidentifikasi proyek atau tugas baru, dan menilai kinerja karyawan saat ini. Rencana rekrutmen harus mencakup semua langkah yang diperlukan untuk memenuhi rekrutmen. Kandidat ini memenuhi syarat implementasi rencana rekrutmen, yang dimana setelah rencana rekrutmen dikembangkan, perusahaan dapat mulai menerapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan sumber daya untuk memenuhi dan merekrut kandidat setelah mengevaluasi rekrutmen. Faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM, di mana faktor internal meliputi strategi dan tujuan perusahaan. Perencanaan harus dilakukan dengan selaras dan strategi dalam tujuan perusahaan. Kebijakan dan budaya perusahaan. Kebijakan dan budaya perusahaan ini juga dapat mempengaruhi perencanaan SDM, ketersediaan SDM, dan baik internal maupun eksternal. Perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM, kebutuhan SDM juga akan berbeda-beda tergantung pada jenis industri, ukuran perusahaan, dan lokasi perusahaan. Kondisi ekonomi, di mana kondisi ekonomi dapat mempengaruhi ketersediaan SDM dan biaya tempat tenaga kerja. Teknologi dapat mengubah keterampilan dan kompeten kebutuhan dan pekerjaan tertentu. Perubahan demografi seperti pertumbuhan penduduk dan populasi angin dapat mempengaruhi ketersediaan SDM. Nah, itu saja materi kita di video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Nurholis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.